Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kesempatan sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh imanan wahtisaban. Insyaallah ghufra lahu ma taqaddama min dambi. Puasa yang dijalankan umat Islam saat ini telah memasuki 10 hari kedua pada bulan Ramadan, yang sebelumnya kita telah menjalani 10 hari pertama, dan berikutnya nanti akan kita teruskan dengan 10 hari yang ketiga. Masing-masing hari itu ada bagian-bagiannya. 10 hari yang pertama adalah rahmat Allah untuk kita semua, dan 10 hari kedua adalah maghfirah Allah. Semoga pada 10 hari yang ketiga itqun minan nar, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Perjalanan keseharian ibadah puasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat manusia, umat Islam khususnya, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Puasa Ramadan khususnya kita jalani mulai dari kita makan sahur atau makan menjelang subuh. Kita teruskan berpuasa sampai dengan waktu tiba berbuka. Kita jalani makan minum sebagaimana biasa. Kemudian terus malam hari kita isi dengan aktivitas-aktivitas ibadah, baik itu sholat raweh, kemudian kita tadarus, bahkan kita berzikir pada Allah sampai datanglah kemudian kita istirahat dan kita dibangunkan dengan agenda untuk makan sahur. Satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang di sekeliling kita, bagaimana cara membangunkan untuk makan sahur. Ada yang menggunakan pengeras suara, ada yang menggunakan patroli yang biasa dijalankan oleh anak-anak remaja, berkeliling kampung, membawa kentongan, membawa alat musik dengan suara yang hingar-bingar, bahkan bisa seketika membangunkan orang-orang yang tidur meskipun masih pada jam jauh dengan waktu untuk makan sahur. Tetapi itulah kenyataan bahwasanya apresiasi orang-orang yang berpuasa untuk mengingatkan jangan lupa kita itu makan sahur. Rasulullah sendiri memberikan pesan di dalam sebuah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, makanlah sahur kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini menggambarkan bahwasanya begitu pentingnya anjuran Rasulullah untuk senantiasa mendorong umat manusia, orang-orang yang berpuasa esok hari, untuk makan sahur sebelum mereka memulai ibadah puasa. Ada hal penting yang barangkali bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu istilah barokah, keberkahan di dalam makan sahur itu. Mengapa perlu kita itu sahur? Kenapa orang berpuasa itu perlu untuk makan menjelang subuh? Yaitu karena ada keberkahan. Keberkahan tentunya dalam hal ini adalah kita akan memiliki kekuatan
kita akan punya stamina untuk bekal kita puasa esok hari, dan tentunya juga untuk kita jalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ibadah yang rutin kita jalankan selama bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang makan sahur, tentunya Allah akan memberikan pahala karena kita juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga dengan makan sahur kita memberikan pemantapan niat kita untuk berpuasa esok hari. Demikian halnya pada waktu-waktu sahur, kita dapat memanfaatkan untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dan yang berikutnya adalah kita senantiasa beristighfar, seperti yang telah disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 17, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, selain keberkahan yang kita dapatkan, maka Allah dan malaikat juga berselawat untuk orang-orang yang sahur, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah keterangan riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah SAW bersabda, makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan, meskipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Itu adalah bagian yang kedua kenapa kita perlu makan sahur. Begitu cintanya, sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya yang makan sahur untuk kesiapan puasa pada esok hari. Ada hal penting yang berbeda cara berpuasa orang-orang Islam dengan para ahli kitab, yaitu ada pada makan sahur. Perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahli kitab adalah pada makan sahur, karena puasa ahli kitab mereka tidak biasa menjalankan makan sahur. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang berbahagia, bersyukurlah kita yang memiliki bekal untuk bisa makan sahur, karena ternyata di antara saudara-saudara kita mungkin ada yang tidak seberuntung kita karena tidak punya bekal untuk makan sahur. Karena itulah maka dengan kita makan sahur, semoga dapat mengasah kepekaan sosial kita, merupakan bagian syukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita rizki sehingga kita memiliki bekal untuk makan sahur. Dalam hal ini maka orang-orang yang makan sahur akan memberikan dampak yang positif, yaitu mereka mensyukuri karunia Allah sehingga akan memiliki rasa empati kepada saudara-saudara yang tentunya kita akan bisa jalankan dengan memberikan makanan, memberikan santunan, bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, agar mereka bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa makan sahur sebagaimana yang kita jalankan. Semoga yang dapat saya sampaikan nanti hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, tentunya menjadi pengingat kita untuk
senantiasa mengambil keberkahan dari makan sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.